Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat kembali di acara Pot. Kita akan berbincang santai dengan Mas Vano. Beliau adalah salah satu siswa di Madrasah Aliyah Teknologi Informasi Berlian yang juga seorang santri di Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah. Selamat sore Mas Vano. Baik Pak, sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah untuk kali ini masih sehat saja. Alhamdulillah. Sebelum kita mengulik lebih dalam siapa sih Mas Vano itu dan sebagai apa sih sekarang, Mas Vano itu adalah seorang santriwan dan juga seorang siswa di Madrasah Aliyah. Nah, Mas Vano, saya mau tanya ini. Sudah berapa lama berada di pondok pesantren? Saya mulai mondok itu dari mulai awal masuk SMP sampai saat ini berada di bangku Aliyah. Berarti kira-kira 1, 2, 3, 4 ya? Iya. Kira-kira 4 tahun berjalan. Mas Vano, kapan sih atau mengapa sih kok harus mondok sampean itu? Itu ceritanya bagaimana, Mas? Jadi awal mula saya dulu itu pertama itu emang gak ada pikiran untuk mondok. Ya. Jadi faktor pertama itu karena usulan dari orang tua. Usulan dari orang tua, oke. Yang kedua itu lama-lama itu kan sekarang kan perkembangan zaman itu sudah meningkat. Ya. Jadi saya searching pondok itu gimana sih kegiatannya. Terus ternyata ada ketertarikan. Jadi saya juga ingin merasakan hidup mandiri, terus belajar ilmu agama lebih dalam, dan yang terpenting kan adab atau tata krama. Jadi memang pertama itu adalah usulan dari orang tua ya. Oke, betul. Memang Mas Vano wis lulus SD sampean mondok, kan ngono ya. Kasarane kan gitu. Sampai sekarang ceritanya sampean itu kok kerasan di pondok itu karena apa, Mas? Jadi semua itu kan perlu waktu, Pak. Perlu waktu. Untuk pertama-tama kali mondok mungkin adalah rasa itu kayak masih kangen-kangen rumah. Kangen rumah. Masih anak-anak ya, masih kangen orang tua, kangen main handphone juga. Main handphone. Tapi kalau lama-lamaan itu dirasain, dijalanin itu tambah coba. Jadi kayak rasa solidaritasnya itu lebih kuat. Terus buatan kecanduan handphone kan gak bisa bawa handphone di pondok gitu. Gak boleh ya memang ya, itu sudah aturan ya. Sudah aturan memang tidak boleh untuk membawa handphone di pesantren. Ya ini memang sekarang sudah langka ya Mas ya. Kita tahu zaman itu kan semakin berkembang. Kalau kita ngomong pondok pesantren pasti ada aturan, pembatasan, ada dan lain sebagainya lah. Mungkin Mas Vano sebagai santri di Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah mengatasi itu bagaimana? Apakah memang aturan, pembatasan dan lain sebagainya itu perasaannya kan apa wis dengan aturan dan lain sebagainya? Ya kalau sekarang sih sudah bisa lah menaati sedikit karena kan juga belajar ya, belajar lah. Ya wajar ya. Wajar pun waya-wayaing ya. Untuk pertama-tama kali masuk itu kesannya itu ya kayak kaget. Oh ternyata di pondok itu gak boleh gini, terus batasannya itu gak boleh gini-gini. Terus harus selalu pakai sarung gitu kan. Kan namanya kalau dari rumah kan ada yang gak biasa. Emang rumahnya asli mana jenengan? Saya ini asli Sidoarjo, Pak. Asli Sidoarjo ke Mojokerto. Oke. Jadi selain jadi santri juga sekolah kan ya? Juga sekolah. Menurut sampean berat gak
Enggak sih Pak. Enggak ya. Iya, soalnya kan kita juga sudah lama gitu. Jadi sudah bisa paham betul kegiatan-kegiatan di pondok sama di sekolah. Jadi kita itu lebih bisa memanage waktu kita itu lebih baik gitu. Terus bagaimana cara sampean ya, mungkin nanti ini bisa membuat adik-adik yang ada di luar yang belum mondok cara mengatur waktu ya antara kegiatan pondok pesantren, kegiatan sekolah, kegiatan ya kalau di sekolah kan pasti ada yang namanya organisasi, ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Mungkin bagaimana cara sampean menyiasati itu, Mas? Jadi kalau pertama-tama masuk itu kan jelasnya kaget Pak, soalnya padat jadwalnya itu yang pertama padat. Soalnya kan habis sekolah itu terus baru pulang sebentar langsung ada kegiatan pondok, terus kan begitu terus balik-balik terus. Jadi saya mengaturnya itu membuat buku Pak, jadi ada jadwalnya. Jam sekian itu waktunya mandi, jam sekian itu waktunya makan, jam sekian itu sekolah, sampai tidur lagi. Nah, berarti sampean sudah punya schedule ya? Ya, schedule. Schedule diri sendiri, Baik, schedule betul. pribadi ya. Nah, itu sangat bagus itu, Mas. Kemudian apa lagi? Mondok, sekolah. Pernah gak berbenturan, maksudnya aku tak penting no pondok, aku tak penting no sekolah? Itu kan biasanya adalah perasaan dikit-dikit seperti itu. Saya juga pernah mengalami, pasti ada lah. Kalau terbesit pemikiran pondok dulu baru sekolah itu, kalau saya itu enggak Pak, soalnya di pondok itu kita kan belajar, jadi kita buat nyoba sesuatu hal yang baru itu gak apa-apa kalau salah. Jadi gampangannya itu kayak belajar dulu sebelum di masyarakat. Jadi terus kalau penerapannya itu baru di sekolah gitu. Jadi belajarnya kasarannya teori yang didapatkan di pondok bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Gitu Mas ya? Baru di masyarakat. Ngomong-ngomong masyarakat ya, sampean mungkin banyak lah di kalangan masyarakat itu yang banyak bertanya-tanya, opo sih kok kudu mondok? Mungkin dari pandangan sampean, manfaat apa ketika di pondok nanti ketika sampean sudah terjun di masyarakat, semisal sampean sudah lulus, wis rabi, terus terjun di masyarakat. Nah itu mungkin ada gak manfaat dari pondok pesantren atau yang di sekolah yang bisa diterapkan di masyarakat? Menurut sampean gimana? Menurut saya pribadi itu banyak Pak. Banyak. Apalagi kalau besok sudah lulus, jadi kita di sini itu kan nandur. Di sini itu kita nandur, baru nanti kalau sudah keluar itu kita panen ya. Jadi kita tuh belajar kayak di masyarakat kan, contoh kayak ada orang meninggal ya. Terus tahlilan ya. Kan kita di pondok itu sudah diajari kayak gimana sih caranya salat jenazah, ya. Mengimami, terus memimpin tahlil, itu kan sudah diajarin. Jadi besok-besok itu bisa Pak menggantikan, maksudnya meneruskan sesepuh-sesepuh yang ada di masyarakat tersebut dengan cara itu tadi kan belajar di pondok gitu. Jawaban bikin merinding ya. Jadi memang yang disiapkan di pondok ibaratnya kalau bahasa kerennya zaman dulu itu adalah digodok di kawah candra di muka kan gitu Mas ya. Digodok di kawah candra di muka. Di situ ditempa, dipukul, bangkit kembali, dihancurkan, bangkit kembali. Nah, itulah nantinya yang akan berguna ketika nanti di masyarakat. Masyarakat butuh apa? Kita siapkan gitu. Siap. Oh, ganok sing tahlilan, oh ganok sing imami, ganok sing khutbah. Oh, Vanu, lulusan pondok teknologi informasi Al Hidayah. Oke, Vanu. Siap. Nah, jadi jangan sampai ketika kita sudah lulus ataupun keluar dari pondok pesantren, ketika masyarakat meminta kita, itu jangan sampai kita tidak siap, karena di pondok pesantren kita sudah dibekali
hal-hal itu semua ya, Betul. gitu Mas ya. Nggih. Jadi sebelum kita akhiri Mas, mungkin Mas pernah berpikir ya, mungkin kenapa sih orang tua kok menyuruh kita, sampean Mas Vanu, Nggih. itu kok untuk mondok? Mungkin punya pikiran apa? Mungkin kan kalau awal-awal jengkel, wes aku mbiyen lapo sih mondok gak iso HP dan lain sebagainya. Mungkin Mas Vanu intro apa ya? Mikir lah, apa sih aku kok kudu mondok ya. Nggih. Pertama-tama mungkin ada lah rasa jengkel, aduh rasanya ke HP kayak dolen ambek kanca nang omah ngoten. Tapi kalau lama-lamaan kita itu dewasa, kita tuh paham betul maksud dari orang tua kita memondokkan kita. Yang pertama itu biar kita itu tadi mempelajari ilmu agama yang lebih dalam, terus belajar tata krama dan sopan santun lah istilahnya. Dan masih banyak lagi Pak bekal-bekal yang dipelajari di pondok untuk di masyarakat nanti. Nah, berarti intinya orang tua kita ya, mungkin kita semua yang pernah mondok, orang tua kita itu mungkin berharap yang pasti anak soleh, punya sopan santun, pinter, wis pinter, soleh, wis plus lah ya. Nah, itu mungkin itulah fungsi dari salah satu pendidikan Mas ya. Kalau guru saya itu pernah bilang pendidikan di sini di pondok waktu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan ya. Dari kita yang tidak tahu menjadi tahu dan lain sebagainya. Nah, itu. Terima kasih Mas Vanu. Sebagai inspirasi juga mungkin buat nanti adik-adik yang melihat tayangan ini, bahwasannya memang pondok pesantren itu adalah hal yang masih bisa diandalkan pada zaman sekarang gitu Mas ya. Jadi mondok plus sekolah kan gitu. Jadi tidak ada hambatan, maksudnya tidak ada apa istilahnya Mas, tidak ada benturan ya, kan benturan antaranya mondok sekaligus sekolah, malah kita bisa mendapatkan kedua-duanya seperti doa kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terima kasih, itulah bincang-bincang kami dengan Mas Vanu, santri Yayasan Pondok Pesantren Teknologi Informasi Al-Hidayah, dan juga salah satu siswa kami di Madrasah Aliyah Teknologi Informasi Berlian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas di Berlian.